Shalom saudara, kembali lagi dengan saya Angelina Pandiangan. Di sini saya ingin bersaksi, saya disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bukan bersaksi secara manusia. Kalau tidak disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bakalan mau saudara untuk bersaksi. Jikalau disuruh, ya saya akan melakukan kehendak apa yang dimau oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini saya ingin bersaksi tentang penglihatan saya yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu sedang di awan-awan. Ada begitu banyak sekali saudara malaikat-malaikatnya itu Tuhan Yesus berkata, siapkanlah jalan bagiku. Dan di situ malaikat itu jadi kayak jalan seperti lurus seperti itu saudara. Jadi banyak malaikat saudara di pinggiran-pinggiran itu saudara yang bersedia meniup sangkakala. Udah ada yang megang sangkakala saudara. Dan Tuhan Yesus datang seperti benar-benar seperti mempelai pria yang ingin menjemput mempelai perempuan. Dan saya sangat-sangat indah sekali saudara, saya lihat itu. Benar-benar indah sekali saudara. Rasanya kayak cepat dong Tuhan datang. Dan kayak buat apa berhidup lama-lama lagi di dunia ini saudara, jikalau banyak sekali dosa kita, pelanggaran kita saudara. Dan jikalau biarlah kita bertobat saudara. Jikalau ingin masuk ke dalam perjamuan kudus itu, yang ingin masuk ke kerajaan surga, biar kalau kita bertobatlah. Janganlah bermain-main di waktu-waktu yang singkat ini. Pintu kemurahan Tuhan Yesus sudah masih terbuka untuk kalian. Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Dan janganlah kalian menolak lagi, terus-menerus menolak untuk bertobat. Kalian tidak ingin menderita, kalian tidak ingin menyangkal tubuh kalian, kalian tidak ingin mengikis daging kalian. Bertobatlah, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Di alam roh waktunya sudah habis, tinggal di dunia nyata. Jadi bertobatlah. Mungkin saat kita tidur Tuhan Yesus datang, atau saat kapanpun, itu terserah Bapa yang di surga, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus. Dan berkah kita terus-menerus berdoa dan supaya kita lebih lagi dibarui rohnya, dibarui berkatan kita, bernyala-nyala roh kita untuk bersaksi terus-menerus untuk supaya semua orang bertobat, supaya semua orang mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah di kayu salib yang sudah menebus dosa kita. Seharusnya kita bersyukur sebagai manusia, berterima kasih karena kita mengenal. Banyak yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, banyak yang ingin mencari kebenaran dan jalan yang lurus itu. Jikalau kalian sudah mengetahui jalan yang lurus itu, bertobatlah lebih sungguh-sungguh. Janganlah kalian bermain-main, janganlah jubah kalian menjadi abu-abu, janganlah kalian mendua hati. Jikalau kaki kalian ada di surga dan di neraka, kalian tidak akan tenang hidupnya, tidak akan tenang dalam hidup kalian. Karena di situ seperti berperang antara Tuhan Yesus Kristus dan iblis. Jikalau kalian memilih Tuhan, lebihlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kalian lebih memilih ke hawa nafsu kalian, persahabatan dunia dengan dunia ini, janganlah bersahabat dengan dunia ini. Karena jikalau kalian dari anak Allah, jangan bersahabat dari dunia ini. Karena dunia ini yang penuh dengan mamon, dunia ini yang penuh hawa nafsu, dunia ini yang penuh kesombongan, keangkuhan, dan banyak lagi yang tidak pantas, dan banyak lagi kejahatan yang sangat-sangat membuat Tuhan Yesus Kristus sedih, Yeshua HaMashiach sedih. Dan kita sebagai manusia, kita harus benar-benar sadar, di dalam diri kita harus ada kesadaran dan penguasaan diri dalam diri kita. Janganlah kita menuruti segala hawa nafsu kita. Janganlah. Ku bilang jangan. Dan biarlah kita bertobat lebih sungguh-sungguh lagi. Dan seperti
lihatlah air-air zaman ini. Kalian bisa membedakan. Kalian sudah bisa merasakan. Pekalah kalian bahwa air-air ini ada air zaman. Jadi janganlah bermain-main dengan dosa. Bertobatlah. Dan jikalau jika kalian tersinggung atau tersentak atau kalian mengingat dosa kalian, datanglah kepada Yesua Mesleim dan tersungkur dan menyembah dan minta ampunlah kepada Yesua Mesleim karena dialah Allah yang mengampuni. Jikalau sudah kalian bilang, Bapa ampuni aku manusia berdosa, yang paling berdosa ya Aba ya Bapa. Banyak kesalahan pelanggaranku, banyak dari bayi hingga sekarang ini, banyak sekali ya Aba Bapa. Dan berkatan Engkau mengampuni aku ya Aba ya Bapa, berkatan ampuni aku ya Aba ya Bapa. Jika sudah berkata seperti itu, janganlah kalian mengulangi dosa kalian lagi yang di situ-situ aja. Janganlah masuk ke dalam jurang yang sama, janganlah seperti itu. Dan mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus kepekaan saat-saat ini. Berkat kita dipekakan telinga kita untuk mendengar suara sangkakala yang akan berbunyi nantinya. Berkatan kita peka, berkatan di saat malam kita berjaga-jaga, dan berkatan kita mencari tengah malam Tuhan Yesus Kristus. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Dan berkata tengah malam berkat berdoalah, carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Janganlah mencari Tuhan dengan setengah-setengah atau mencari Tuhan dengan suam-suam kuku. Jika kalian suam-suam kuku, maka muaklah Tuhan Yesus Kristus kepada kalian. Janganlah kalian suam-suam kuku, janganlah kalian setengah-setengah jikalau datang kepada Yesua Mesleim. Dan janganlah kalian menyimpan dosa akar pahit dan kesombongan, keangkuhan, iri hati. Janganlah kalian simpan itu banyak sekali dosa, iri hati, kesombongan, keangkuhan, dendam, akar pahit dan hawa nafsu. Dan semuanya buanglah, lepaskanlah itu semua, dan jangan pernah dendam kepada orang lain. Jikalau kalian melihat orang itu, jikalau kalian melihat ada yang kupakai dengan luar biasa, janganlah kalian iri hati. Lebih baik kalian berdoa dan minta kepadaku kasih karunia itu, supaya aku mengasihinya kepada kalian, dan aku juga memilih orang untuk siapa saja yang dapat karunia itu. Karena mempunyai karunia bukan sembarang. Mempunyai karunia harus bayar harga, berdoa, berpuasa, dan menyembah tersungkur, dan berdoa setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan selalu berjaga-jaga. Itulah yang menjadi gadis-gadis bijaksana. Seharusnya kita menjadi gadis-gadis bijaksana, jangan menjadi gadis-gadis yang bodoh, yang gadis-gadis yang bodoh, yang berfoya-foya, yang tidak berjaga-jaga walau saat aku datang. Jadilah gadis bijaksana. Berikan kita menjadi gadis bijaksana yang selalu bersiap sedia, yang menyiapkan pelita dan minyak kita terus bernyala-nyala. Jangan sampai padam roh kita di saat-saat ini. Janganlah padam roh kita, melainkan nyalakanlah roh itu dalam diri kalian. Janganlah matikan roh itu. Lebih baik kalian bernyala-nyala memuji aku dengan keluarkanlah suara kalian untuk memuji memuliakan namaku. Keluarkanlah suara kalian supaya ada hadiratku. Roh Kudus yang mendobrak pintu hati kalian. Janganlah keraskan hati kalian jikalau mendengar suara-suara yang keras, yang kasar. Janganlah kalian menjadi bayi-bayi rohani, melainkan jadilah menjadi dewasa-dewasa rohani yang ditegur mau, yang memakan nasi keras mau, yang diapa-apakan mau, yang siap sedia, yang berkata ya, apapun yang disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berkata ya dan ya. Kita tidak boleh menolak, karena jika kita menolak, Tuhan Yesus akan marah. Jika kita tidak melakukan kehendak-kehendaknya, biarkanlah kita hidup di dalam roh dan kebenaran yang supranatural. Berkata kita merasakan bagaimana hidup
di alam roh. Jikalau hidup di alam roh, kita harus bertobat, saudara, harus bertobat sungguh-sungguh. Kita harus meninggalkan kedanggingan kita ini yang terkadang masih melekat di dalam diri kita. Dan saudara, saya ingin menceritakan penglihatan saya, saudara, penglihatan saya bahwa hidup di dalam roh itu bagaimana sih? Dia hidup di dalam roh itu sungguh-sungguh, saudara, kita mendapat pengalaman baru, saudara, mendapatkan kita jadi mengerti. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menuntun kita. Jadi kita sendiri yang mengasih tahu, oh aku ini begini, ini begini, ini begini. Dan saudara, terkadang saya dikasih penglihatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada iblis kan, saudara, yang kata penglihatan saya yang dulu itu saudara, bahwa ada iblis, saudara, di depan saya. Jadi saya bertanya, saya bertanya, saudara, kayak apa maumu, kayak gitu, apa maumu, kenapa kau selalu ada setiap saya berdoa gitu. Jujur, saudara, di pas alam roh itu, karena roh yang berbicara, saya tidak takut ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengasih keberanian kepada saya untuk melihat bagaimana rupa iblis itu buruk sekali, saudara, jelek sekali, saudara, lebih jelek sekali, saudara, benar-benar jelek, saudara. Dan iblis itu berkata kayak, saya tidak suka denganmu karena engkau bersekutu dengan Allah. Jadi dia pengen menarik saya, saudara, lebih lagi, saudara, jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya berkata, tidak. Aku senang duduk di kakinya Tuhan Yesus Tuhan, karena Dia Allahku, Dia Bapakku yang di surga, Dia yang mengerti segala apa yang ada di dalam diriku, pergumulanku, permasalahanku, apapun itu, karena Tuhan Yesus yang mengerti semuanya. Dan itu heran, saudara, Kak, saya berdoa terus menerus, saudara, saya berpuasa setiap hari, saudara. Itu saya berpuasa bukan keinginan saya, saudara. Saya terkadang disuruh puasa. Disuruh puasa, itu pun saya terkadang terkaget, saudara. Anakku kau puasa. Dan saya kaget, hah? Puasa? Gitu kan. Saya tidak, jujur secara daging, saudara, saya tidak mampu jika harus berpuasa. Saudara. Karena saya pun kayak masih anak kecil, masih butuh asupan makanan yang banyak lah, saudara, pertumbuhan lah, saudara. Saya sedang makan yang sedang banyak, saudara, dan Tuhan Yesus suruh saya berpuasa. Dan saya awalnya saya kayak, puasa? Ini sampai kapan saya puasa, Bapak? Sampai kapan Bapak, kan gitu. Tapi kata Tuhan Yesus Kristus, sampai aku datang untuk menjemput kamu untuk kedua kalinya. Gitu saya bilang, oh ya udah Bapak. Saya di situ masih polos, saudara. Di situ saya belum terlalu mengerti. Saya di situ baru mula-mula ya, saudara, baru mula-mula mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ saya baru menjalankan puasa saya, dan saya dibawa lebih dalam sehingga saya aneh dengan diri saya sendiri. Semua yang Tuhan kasih penglihatan kepada saya di luar logika saya, saudara. Jadi jikalau ingin hidup di dalam roh kebenaran, janganlah kalian memakai logika kalian, karena logika kalian itu kecil, sangat kecil, sehingga tidak mampu untuk menampung, untuk memikirkan alam roh itu. Jikalau kalian memikirkan alam roh itu, kalian akan gila yang jadinya. Karena kalian tidak hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan jikalau kalian ingin hidup dalam roh kebenaran, bertobatlah, bayarlah harga, menyangkal diri dan memikul salib dan menderita. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, mengikuti aku menderita. Dan saya benar-benar, kita harus menderita jikalau ada datang pencobaan dan misalkan Tuhan Yesus Kristus menguji kita. Jikalau kita tahan uji, maka kita akan timbul seperti emas yang sangat murni dan layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencari yang murni dan layak, bukan yang mencari, memang kita harus percaya, tetapi percaya saja
harus komplit, saudara, percaya, bertobat, dan harus hidup di dalam roh, dan harus berapi-api, saudara. Semuanya itu benar-benar murni dan layak lah, saudara. Murni dan layak itu yang harus kita kejar, saudara, saat ini. Karena inilah pertandingan. Dunia ini pertandingan, bukan untuk senang-senang berfoya-foya, tidak, saudara, tidak. Hidup ini adalah pertandingan bagi saya dan persekutuan. Karena jika kita harus terus-menerus berlari, saudara, dan kita harus benar-benar roh kita harus bernyala-nyala. Dan saudara, jangan pernah menyangkal kebenaran, jangan hoax menjadi kebenaran menjadi hoax. Jangan, saudara, jangan seperti itu. Jikalau kebenaran dan katakanlah kebenaran, janganlah kalian gengsi mengatakan kebenaran itu. Jangan kalian malu mengatakan kebenaran itu. Jikalau kalian mengakui kebenaran itu, maka aku juga akan mengakui engkau sebagai anakku. Jikalau kalian malu bersaksi tentang namaku, aku juga akan malu mempunyai anak seperti engkau. Dan jikalau kalian menyangkal aku, jikalau kalian menghujat namaku, menghujat Roh Kudusku, maka tidak akan ada lagi pengampunan bagi kalian semua, tidak ada lagi. Dan jikalau kalian sudah dienjus, maka datanglah kepadaku, datanglah, dan tersungkurlah dan minta ampunlah kepadaku. Tetapi bayarlah harga murkaku akan turun ke atas kalian setelah kalian bertobat. Tetapi bertobat kalian bukanlah bertobat bermain-main, melainkan bertobat dengan sungguh-sungguh, dan carilah perkenananku, carilah metrai Allah ilahi yang sudah ku curahkan saat ini, dan carilah kerajaanku, maka aku akan setia mengampuni engkau dan setia mengasihi engkau, dan aku selalu menunggu engkau untuk datang kepadaku. Aku selalu menunggu kalian semua untuk datang kepadaku. Aku selalu menawarkan pertobatan kepada kalian, tetapi kalian berkata, tidak Tuhan, saya tidak ingin bertobat. Kalian lebih memilih untuk masuk ke neraka, untuk menikmati dosa-dosa itu, untuk menikmati segala hawa nafsu kalian. Kalian lebih memilih itu dibanding mengikut aku, menderita memikut salib. Kalian tidak mau mengikuti aku untuk menderita dan menyangkal diri. Jikalau kalian merasa diri kalian sudah dipenuhi Roh Kudus, janganlah, tetapi ujilah roh itu. Segala sesuatu harus diuji, segala sesuatu harus diuji. Maka banyak sekali sekarang pengejek dan penyesat saat ini. Maka pekalah kalian. Jikalau kalian mendengar segala sesuatu, jikalau kalian mendengar segala sesuatu, tanyalah kepada Yesus Mesias, maka dia akan memberi jawaban. Jikalau belum memberi jawaban, janganlah kalian melangkah, janganlah kalian pernah melangkah jikalau kalian belum mendapatkan jawaban itu. Tetapi kalian harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus sampai benar-benar jawaban, dapat jawabannya. Dan menderitalah bagi ibu-ibu hamil untuk sekarang ini, dan mempunyai bayi-bayi saat ini, karena sekarang ini adalah akhir zaman, dan ada waktunya masa antikris itu datang. Dan jikalau masa antikris itu datang, dan tiga hari kegelapan itu akan datang, dan 3 hari kegelapan itu akan datang, dan jika semua ekonomi lumpuh, semuanya lumpuh, dan disitulah ada genosida, pembunuhan massal. Di situ yang keluar akan mati. Maka gemboklah pintu kalian, dan tutuplah jendela itu, dan jangan pernah membuka siapapun itu yang mengetoknya, karena iblis bisa menyamar jadi siapa saja. Iblis bisa menyamar jadi Tuhan Yesus Kristus, dan iblis juga bisa menyamar siapapun itu. Dan jangan kalian pernah mencoba membukakan, dan karena jikalau kalian membukakan pintu itu, sama saja kalian bunuh diri, sama saja kalian itu akan masuk ke neraka. Dan biarlah kita
bertobat lebih sungguh lagi, berkata kita bertobat lebih sungguh lagi, karena selagi masih ada terbuka pintu ke rumah kemurahan Tuhan Yesus Kristus itu, berkat kita bertobat, bertobatlah kalian semua, bertobatlah yang mendengarkan, bertobatlah, jangan kalian hanya bisa bilang seperti seperti kalian bisa menghakimi, janganlah kalian pintar menghakimi, janganlah kalian hanya bisa mengetik, mencemooh, menghina, menghakimi, janganlah kalian seperti itu, melainkan kita harus melihat balik mata kita sendiri, kesalahan kita sendiri, kita harus melihat itu, saudara. Kita harus melihat itu, saudara. Karena kesalahan kita itu begitu banyak ya, saudara, dan janganlah kita sekarang ini kejarlah keselamatan masing-masing. Jikalau kalian ingin menyelamatkan orang, berdoalah buat orang itu, dan ampunilah musuh kalian, ampunilah. Jangan pernah ada dendam, iri hati, sombong. Jangan pernah. Sombong itu sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Jikalau sedikit saja sombong, jikalau ada seseorang mempunyai karunia, jikalau dia sombong sedikit saja, itu akan langsung dicabut sama Tuhan, karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Tuhan lebih suka orang yang rendah hati, yang mempunyai kelemahan. Dan saudara, bersyukur karena kita mempunyai kelemahan, karena dalam kelemahan kita Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam diri kita. Tuhan jadi kita melihat kuasa-kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai kelemahan sebagai manusia. Jikalau kalian menganggap diri kalian benar, oh Tuhan tolong, janganlah menganggap diri kalian benar. Janganlah. Karena janganlah pernah menganggap diri kalian. Karena jika kalian menganggap diri kalian benar, itu benar-benar salah. Tidak ada yang benar di dunia ini. Semua manusia berdosa, manusia berdosa, dan semua manusia harus bertobat, karena tidak ada yang benar di sini. Yang benar hanyalah Tuhan Yesus Kristus, yang diagungkan, yang dipujikan, yang dimasyurkan. Dari kalau kita mendengarkan firman Tuhan, seperti Kisah Para Rasul 8 ayat 22, saudara. Kisah Para Rasul. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu. Kisah Para Rasul 8 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi jikalau kita bertobat, saudara, jikalau kita mengakui segala dosa pelanggaran kita, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita lebih dalam lagi, saudara. Dan saudara, lidah ini, saudara, sangat-sangat tidak punya tulang, saudara, karena kita harus juga menjaga kekudusan mulut kita, pikiran kita, semuanya kita harus jaga, saudara, karena itu yang Tuhan mau, karena kita harus menjaga kekudusan kita setiap saat, seperti di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah ini sangat berbahaya, saudara, dari karena kita mengunci mulut kita supaya tidak berkata kasar, supaya kita lebih lagi menjaga mulut kita, saudara, supaya kita hidup kudus. Seperti di Mazmur 39 ayat 1. Mazmur 39 ayat 1. Perikopnya doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Berikut kita mengekang lidah kita supaya jangan berkata kasar, jangan berkata
yang tidak baik, yang bergosip. Janganlah kita bergosip, saudara. Jangan pernah bergosip, saudara. Bergosip pun dosa di hadapan Tuhan, saudara. Jika saudara tahu, kita ngomongin, misalkan kita ngomongin orang, oh ini gini, itu udah dosa, saudara. Jangan seperti itu ya, saudara. Jangan pernah. Karena itu sama saja melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan diri sendiri tidak dilihat oleh mata kalian sendiri. Jadi kita harus bercermin itu. Kita perlu, saudara, cermin di depan kita itu, supaya kita jangan pernah menghakimi sesama manusia kita ini, saudara. Dan saudara, seperti di Lukas 12 ayat 5-6 ya, saudara. Lukas 12 ayat 5-6. Lukas 12 ayat 5-6. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kita harus peka, saudara, bahwa akhir-akhir ini adalah akhir-akhir zaman, saudara. Karena Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach sudah mengeluarkan bukti-bukti lah, saudara, bahwa kedatangan itu semakin dekat. Dan saudara, kalau saudara tahu, awan ini semakin dekat ya, saudara. Awan itu semakin dekat, saudara. Seperti dulu sangat jauh ya, saudara. Kalau saudara tahu, dulu sangat jauh, saudara. Saya sampai yang kata waktu kecil, saya sampai jauh banget ya, langit nggak bisa digapai gitu. Sekarang saya serasa bisa menggapai ke langit itu, saudara, kayak benar-benar dekat sekali, saudara. Dan makanya kita harus bertobat, saudara, bertobat. Karena air ini, saudara, harus bertobat, saudara, yang benar-benar hidup, yang benar-benar harus benar-benar saudara, bernyala-nyala, saudara, harus benar-benar nyala-nyala, saudara. Jikalau kita nggak bernyala-nyala, saudara, mau jadi apa kita, saudara? Kita sudah menderita di bumi, nggak mungkin kita menderita lagi, kan, saudara, di yang kekal itu, saudara. Pilihannya cuma dua, saudara, surga dan neraka. Jikalau saudara pilih neraka, janganlah pilih neraka, saudara, pilih surga. Walaupun menderita, walaupun sakit prosesnya, tetapi kita akan mendapatkan hidup yang abadi, saudara, yang kita akan bersama-sama dengan perjamuan dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kita akan benar-benar walaupun di Taman Firdaus, saudara, harus bersyukur, saudara. Walaupun di Taman Firdaus, saya sangat bersyukur, saudara, karena tetapi lebih baik lagi kita jika mempunyai rumah, saudara, rumah di surga. Janganlah kita apalagi, saudara, jangan pernah, saudara. Jadi kita harus mengoreksi, saudara, ya, kita di dalam roh ini memakai jubah atau tidak, saudara. Jika kita tidak mempunyai jubah, saudara, telanjang, saudara, malu, saudara. Dan jikalau jangan pernah, saudara, menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, karena menyangkal sangat-sangat berdosa, saudara. Bukan berdosa lagi, melainkan sangat-sangat dibenci sampai dan jikalau pintu kemarahan Tuhan sudah kututup, saudara, pasti banyak akan berkata, Tuhan, tolonglah aku, padahal aku sudah bernubuat, padahal aku sudah menyembuhkan orang sakit, padahal aku sudah bla 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 bla, dan banyak lagi. Tetapi jawab Tuhan apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah kalian dari hadapanku. Betapa ngerinya, saudara, jikalau Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti jikalau Tuhan Yesus Kristus sudah berkata seperti itu, kita harus mengoreksi diri, saudara. Kita harus mengoreksi diri sebagai anak Allah, saudara. Kita harus introspeksi diri kita setiap menit, setiap jam, saudara, karena sangat perlu itu, saudara, introspeksi diri, saudara. Ada banyak manusia yang tidak mengintrospeksi dirinya. Banyak manusia yang menganggap dirinya benar, saudara, padahal dirinya tidak benar, saudara. Dan kerajaan surga sudah dekat, saudara. Jadi kita bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat, ya, saudara. Karena kerajaan surga sudah dekat, makanya kita bertobatlah, saudara. Dan kita harus berjaga-jaga, saudara. Jangan kita mau menuruti hawa nafsu kita. Janganlah kita mau
mau tetapi harus lawan ya saudara, lawan kedagingan ini dan lawanlah iblis. Ya iblis saudara. Iblis itu harus dilawan saudara. Jangan bersahabat dengan iblis saudara. Jangan saudara. Jikalau kita terus peka saudara, karena kita harus lawan iblis itu supaya dia kalah, supaya dia tidak mengganggu kita lagi saudara, supaya dia benar-benar kalah, supaya kita membuktikan bahwa kita itu anak Allah yang tidak gampang diombang-ambingkan, yang tidak gampang gentar, takut atau apapun saudara. Jikalau kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus takut? Karena dia adalah perisai kita, dia adalah Tuhan Yesus Kristus adalah perisai kita, penolong kita, dan terus Tuhan Yesus adalah benar-benar segala-galanya bagi saya saudara, karena dia Bapakku yang di surga. Seperti 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan sekarang saudara, jikalau sekarang ini saudara, sebenarnya ya dulu banyak sekali malaikat-malaikat mempelai saudara, maksudnya mempelai Tuhan saudara, tetapi mempelai Tuhan sekarang ini sangat-sangat sedikit saudara, karena banyak yang tidak mampu, yang tidak mau diproses oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak sekali saudara yang hanya maunya berkat. Tuhan, aku minta ini, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, aku mau membeli, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Semua minta rumah, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah waktunya Tuhan mengajar, maka pasti manusia itu akan berkata, Tuhan, mengapa Engkau buat seperti ini? Pasti berkata seperti itu kan saudara. Pasti kalian akan menyalahkan Tuhan Yesus Kristus. Pasti kalian langsung gak mau ibadah, gak mau berdoa selama berapa bulan. Jangan seperti itu. Jangan seperti bayi-bayi rohani yang gampang tersinggung, yang gampang marah, yang gampang sekali jika coel sedikit nangis, ngambek. Jangan seperti itu. Dan saudara, jikalau kita mendengar suara Bapa Yesus Tuhan saudara, jikalau lebih baik kita nggak mendengar suara Bapa Yesus Tuhan saudara, karena jikalau kita sudah mendengar, kita harus merespon dan melakukannya kan saudara, itu harus saudara. Dan jikalau kita tidak melakukannya, hancur hidup kita. Jikalau kita bermain-main, kita ditegur, dihajar. Kita harus benar-benar ditegur, dihajar saudara. Karena berbahagialah orang yang ditegur dan dihajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus maka akan sangat peduli kepada saudara. Tuhan Yesus sangat sayang kepada saudara sehingga dia menghajar anaknya. Dia seperti bapa yang memukul anaknya dengan raton, kalau saya raton kayaknya. Kalau salah, maafin saudara. Seperti Ibrani 3 ayat 8 saudara. Ibrani. Mana ya? Ibrani 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Tuhan pun bisa marah ya saudara, Tuhan pun bisa marah saudara, karena jikalau Tuhan Yesus Kristus tidak marah saudara, mau jadi apa kita saudara? Jikalau Tuhan Yesus Kristus tidak menghajar kita akan masuk kerajaan, kita akan ke neraka saudara. Jadi kita harus bersyukur saudara jika kita diajar oleh Tuhan, seperti yang saya alami saudara. Saya dulu saudara sempat bermain-main ya saudara, bermain-main dengan Tuhan. Jadi saya itu pikiran saya hanya main-main saja, bermain secara anak. Di situ pada masa itu saya terus saja berpikiran main-main saudara. Jadi saya menyembah memuji Tuhan aja pikiran saya main saudara. Dulu ya saudara, dulu. Kalau sekarang karena Tuhan sudah menghajar saya,
Tuhan mengajar saya sangat keras loh saudara, sangat keras. Jadi saya kecelakaan saudara, jadi bonceng 3 tuh. Ada saya teman abang saya di tengah saudara, jadi bonceng 3 saudara, ada teman saya saudara. Dan di situ abang saya ngembut ya, diizinkan oleh Bapak yang di surga juga, ngembut pengen nyalip truk saudara, tetapi diizinkan lah sama Bapak Yesus Muslim itu, padahal kayak keserempet kaca spion doang, soalnya kalau kaca spion itu kan bisa aja sudah langsung rusak, tapi kayak benar-benar kayak dihadang gitu loh, seperti yang siapa sih yang naik keledai itu yang dihadang oleh malaikat Tuhan. Itu saya seperti itu saudara, kayak wow, itu padahal padahal secara manusia itu cuma kaca spion doang ya saudara kenanya itu, tapi kayak seperti kayak malaikat Tuhan itu laju cepat sehingga saya itu terlempar saudara, terseretnya lumayan panjang ya saudara, itu nggak tahu ada terseret panjang. Jadi kaki saya ini tuh nancep saudara di selagi gigi gitu loh saudara, selagi gigi itu di gigi motor gigi saya itu di situ, dan robek loh saudara ini saya 11 jahitan loh saudara di situ, 11 jahitan dari sekujur kepala saya sampai kaki saya itu saudara hancur saudara, sebelah kiri doang kayak di belah tengah gitu loh. Jadi ini bagus, ini enggak saudara, tetapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus menghajar saya, maka Dia akan menyembuhkan saya. Di sini saudara banyak sekali luka-luka di sini, tapi nggak ada kan saudara, puji Tuhan. Itulah kuasa Bapa Yesus. Dan banyak saudara anak-anak Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak percaya dengan kuasa yang namanya kuasa Bapa yang di surga. Banyak sekali saudara, mereka hanya mengenal Tuhan Yesus secara KTP saudara, KTP. Karena KTP saudara, jadi mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh saudara. Banyak sekali manusia seperti itu. Biar kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya saudara, jangan seperti itu saudara, karena kita harus bertobat saudara, bertobat. Jangan muak saudara mendengar pertobatan itu, melainkan responlah itu semua saudara. Walaupun kita harus menelan obat itu saudara, walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun tubuh jiwa roh kita, walaupun pedang bermata dua, Tuhan Yesus menancap sakit saudara itu saudara, seperti tidak ada damai sejahtera. Tubuh kemana, jiwa kemana, roh kemana, di situ tidak ada damai sejahtera saudara. Dan kita saudara, dan jangan pernah mengeraskan hati saudara, jangan pernah mengeraskan hati. Jikalau saudara mengeraskan hati saudara, itu kesalahan saudara sebenarnya. Menyesal sih saudara, kalau saudara mengeraskan hati saudara, benar-benar menyesal saudara. Karena sekarang ini janganlah berkeras, jangan mengeraskan hati saudara. Kalau ada orang yang mengeraskan hati, oh my god. Ya sekali tunggu. Dan mendua hati saudara itu benar-benar ngeri ya saudara, kalau mendua hati itu. Jangan mendua hati saudara, jangan pernah mendua hati. Dan kita harus mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, jikalau kayak misalkan pencobaan atau Tuhan Yesus Kristus mungkin ingin kita menjadi dewasa rohani lewat permasalahan itu saudara. Di saat pencobaan itu datang, janganlah gentar, janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Bapa yang di surga, dan supaya kalian tidak ada itu semua gentar, takut apapun itu saudara. Kalian harus mengeluarkan itu semua. Kalian tidak boleh takut. Kalian sebagai anak Allah harus berani. Itulah harus berani saudara. Kita harus berani saudara. Jangan takut pas nonton film horor saudara. Nonton film horor. Jika sudah selesai menonton film horor itu pasti terbayang-bayang ke saudara. Padahal hantunya pun nggak ada di belakang, tetapi merasa seperti itu langsung takut, langsung tutup selimut, langsung benar-benar ketakutan seperti padahal nggak ada hantunya. Jadi janganlah takut kepada roh-roh di udara, saudara. Janganlah takut, melainkan lawanlah. Kita harus hanya takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kalian salah, minta maaflah. Dan jika kalian
harus keluar, sebagai manusia harus keluar kata maaf. Jika ada manusia yang tidak pernah mengatakan kata maaf, berhati-hatilah orang itu, berhati-hatilah. Banyak manusia yang suka menghakimi, yang mengatakan, oh kamu nggak mengampuni ini, oh kamu nggak mengampuni ini, padahal dia sudah orang-orang itu sudah mengampuni, padahal dia sudah mengampuni musuhnya, tetapi banyak orang yang berkata, dia belum mengampuni. Hey, Tuhan yang tahu daripada kau, ya. Jangan kalian menebak-nebak, oh ini gini. Jangan akan pernah menebak-nebak seperti itu. Dan misalkan jikalau iblis memakai pikiran kalian untuk memikirkan hal-hal yang tidak patut, kalian langsung darah Yesus Kristus. Jangan kalian mau diperbudak oleh iblis itu, saudara. Janganlah kalian menjadi kacung-kacungnya, saudara. Jangan. Mereka kita bertobat dan kita masuk ke kerajaan Bapa yang di surga. Terima kasih aku dan saudara, jikalau Tuhan Yesus datang, adakah iman di bumi ini? Itu yang dipertanyakan, saudara. Karena sangat sedikit ya, saudara. Sangat sedikit, saudara. Dari 8 miliar, itu mungkin istilahnya ini sebanyak segini ya. Manusia sebanyak ini, saudara. Sebagai ini. Tetapi yang diangkat cuma segini loh, saudara. Seginilah, saudara. Dikit tidak? Dikit, saudara. Dikit, sangat-sangat dikit itu kan, saudara. Makanya, yang kita pikirkan saat ini adalah, apakah aku masuk ke kerajaan surga? Apakah aku benar-benar layak? Apakah aku benar-benar murid? Itu yang harus dipikirkan. Jangan kalian pikirkan uang kalian, atau kalian memikirkan jodoh, atau kalian ini. Janganlah mikirkan itu saja. Lebih baik hidup kudus daripada harus menikah seperti itu. Nikah itu, saudara, banyak tuntutan dari Bapa yang di surga. Jika mau punya anak, kalian harus membawa anak itu datang kepada Tuhan Yesus sama-sama. Jika tidak dibawa, maka Tuhan Yesus datang. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, kenapa kamu tidak membawa anakmu ke gereja? Mengapa? Kau harus sebagai orang tua, harusnya kau menjadi contoh bagi anakmu itu. Jika Tuhan Yesus berkata seperti itu, berhati-hatilah, saudara. Makanya, saudara, banyak sekali yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus saat penghakiman itu tiba. Di saat penghakiman itu tiba, saudara, kita harus menjawab, saudara, dengan jujur. Karena kita ketahuan juga, saudara, berbohong, saudara. Jadi seperti sekarang ini, kalau berbohong, nggak ketahuan kalau saudara, malahan dicatat dosanya sama malaikat, saudara. Makanya jangan berbohong, jangan sering berbohong, saudara. Jika kalian berbohong, kalian bukan anak Allah, melainkan anak iblis lah. Makanya kita harus ini, saudara, harus mengucapkan kata-kata yang benar, dan kita harus mengontrol lidah kita ini, saudara. Kita harus ada penguasaan di dalam diri kita, saudara. Karena kita harus menjaga mulut, mata, pikiran, telinga, mulut, dan jiwa roh hati kita, saudara. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Itu semuanya sudah selesai, saudara, sekarang di saat ini. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan kesaksian ini, berkatan yang menonton ini bertobat, dan lebih baik saudara tersinggung. Jadi bertobat, saudara, bertobatlah. Sudahkah kita siap sedia menanti datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya.
Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak, ampuni segala kesalahan pelanggaran hamba-Mu ini Bapak, layaklah kuduskanlah Bapak. Hamba-Mu ini sudah selesai berbicara, berkoton, yang mendengarkannya Bapak, berkoton bertobat lebih sungguh lagi Bapak, berkoton tegur kau ajar diri mereka Bapak, supaya mereka lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi Bapak, bukan hanya Kristen KTP, melainkan benar-benar yang mengenal Engkau secara pribadi Bapak, berkoton mereka ada Bapak doa secara pribadi, dan berkota mereka ada doa mesbah keluarga Bapak, berkota mereka ada doa mesbah keluarga Bapak, berkota sehingga Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapak, kalau mereka berdoa kepada Engkau, berkata mereka bertobat lebih sungguh, berkata mereka lebih lagi memuji-muliakan nama-Mu Bapak, berkata mereka lebih lagi layak di depan Kau, murni di depan Kau Bapak. Terima kasih Engkau yang menyempurnakannya Bapak. Aku merahkan hatiku, jiwaku, dan pikiranku sebenarnya Bapak. Berkat Engkau yang dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, dimasyurkan, diagungkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Abdi Bapak. Dalam nama semesta, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.